Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi semua penggemar TikTok seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf beribu maaf ini saya postingkan lagi diri saya. Tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya, banyak mengenai laporan kepala desa saya yang saya laporkan masalah korupsi, masalah perampokan uang negara, uang rakyat, miliaran rupiah. Apa yang saya sampaikan ini kalau saya tidak bisa buktikan 100%, jaminannya dari saya karena saya buta hukum, tidak tahu pasal berapa, ayat berapa, saya siap ditembak mati. Saya siap mempertaruhkan nyawa saya, Jadi saya memohon pada penggemar TikTok seluruh Indonesia, apabila yang menonton pelatihan saya ini, terutama sekali yang mengenal saya atau mengenal kepala desa saya, jangan ada berprasangka buruk bahwa saya seolah-olah dianggap sentimen atau sakit hati. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa di tempat melapor masalah tanah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Hanya beliaulah, hanya dijanji bohong terus, saya dibohongi terus. Itulah penyebabnya, karena saya tingkatkan di kecamatan, tembusan kabupaten, sehingga dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa pemberani. Ternyata dia punya massa di desa, dia terlalu berani karena terlalu banyak uang negara dia kuasai. Sehingga menyuruh massanya datang ke rumah saya, yang memimpin massanya adalah banyak sendiri. Ada kurang lebih 50 orang, bisa-bisa mencapai 60 orang. Lebih berbahayanya lagi, perlu Bapak Ibu ketahui yang menonton postingan saya ini, pembunuh bayarannya itu pakai pistol. Saya laporkan di Kapolsek, sepertinya dia tidak merasa senang. 2 hari apa 1 hari saya laporkan, dia undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya bisa buktikan semua. Dan mengenai mau mengeroyok saya, membunuh saya, kalau dia bisa buktikan saya bersalah, saya harus memang dikeroyok, harus dibunuh, saya siap ditembak mati saja, saya siap ditembak mati. Itu pun hanya karena keberanian dia, hanya karena ketololan dia, karena keberanian dia punya massa, ternyata sudah pernah berbuat seperti itu, termasuk saya, sehingga dia selalu mau berbuat seperti itu. Jadi itulah saya laporkan korupsinya. Saya kira namanya laporan korupsi bisa cepat dilayani oleh aparat penegak hukum, ternyata nol besar sampai sekarang. Jadi namanya aparat penegak hukum, mulai Kapolsek, Kapolres, sampai ke Polda Jambi sepertinya takut atau mungkin ditakut-takuti, karena dia kepala desa saya ini sangat-sangat kebal hukum, karena sepertinya terlalu banyak backingnya, dan bahkan oknum para penegak hukum sudah tahu bahwa backingnya ada di pemerintahan. Ya, saya tidak bisa menyebutnya karena saya minta hasil auditnya kemarin itu, dia tidak mau kasih. Saya minta foto di HP, dia tidak mau kasih. Jadi saya tidak bisa menyebutnya. Tapi itulah kenyataannya bahwa dia backingnya itu yang pertama, dan juga termasuk aparat penegak hukum dalam kurung polisi itu sepertinya takut atau ditakut-takuti, karena dia juga mengaudit. Saya tanya hasil auditnya, saya lupa jawabannya apa. Jawabannya dari penyidik Kapolres Kabupaten Jawa Timur. Jadi saya memohon pada penggemar TikTok seluruh Indonesia, bantu tindakan sebanyak-banyaknya dan sampai ke Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, KPK datang menguji kepala desa saya ini. Korupsinya miliaran dan saya jamin 100% korupsi. Kalau jaminannya dari saya siap ditembak mati karena saya buta hukum, saya tidak tahu pasal berapa, ya berapa. Saya jamin 100% korupsi. Yang dikorupsi ada namanya, sebelum masuk dana desa ada namanya ADD, alokasi dana desa. Fisiknya itu 50 semua yang semestinya transparan, terbuka di desa dan harus dilelang, itu tidak ada lagi yang tahu. Mungkin ada yang tahu, hanya dia saja. Karena saya tanya kemarin ketua BPD-nya, tanda tangannya pun dipalsukan. Tapi sekarang ini sepertinya dia takut atau mungkin ditakut-takuti, karena saya dengar pernah dapat uang 10 juta. Jadi itu saya tanya langsung semua dan beliau mengaku, tapi alasannya dia pinjam itu tidak ada masalah.
Jadi yang pasti bahwa kepala desa saya ini sangat-sangat kebal hukum. Jadi saya memohon kepada para penegak hukum, siapapun yang menonton foto saya, postingan saya, agar dibantu pindahkan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden. Kalau kita memang sama-sama tidak suka namanya pemerintah korupsi, pemerintah perampokan negara, pemerintah perampokan rakyat. Karena saya jamin kepala desa saya ini korupsinya miliaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa tercapai. Menurut saya paling kecil 5 miliar. Bahkan bisa mencapai 10 miliar. Karena namanya dana desa mulai masuk di desa itu tahun 2015. Dana desa saja ada yang 50, tidak ada dipakai membangun 50. Apalagi namanya visi alokasi dana desa itu 50 semua mulai dia dari kepala desa sampai sekarang. Kalau visi alokasi dana desa mulai besar tahun 2014 dan seterusnya meningkat. Yang menyampaikan dan saya sendiri mendengar bisa diambil sebagai saksi adalah orang nomor 1 di kabupaten. Jadi saya mohon dengan sangat bantuannya, kalau kita benar-benar tidak suka namanya pemerintah perampokan. Ini dalam bulan puasa sudah masuk 3 hari puasa dan ini apa yang saya sampaikan. Saya mempertaruhkan semua, itu saya serahkan yang Maha Kuasa. Kalau saya berbohong berarti saya tidak bisa mendapat amalnya, pahalanya. Jadi itulah saya dan juga kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, jaminannya dari saya siap ditembak mati, Sekali lagi saya memohon kepada pemerhati untuk seluruh Indonesia, mohonlah bantuannya agar dibantu pindahkan sebanyak-banyaknya sampai ke Bapak Presiden. Tanpa bantuan Bapak Presiden, laporan saya bisa-bisa tidak selesai. Mohonlah Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden agar diperintahkan Kapolri, Jaksa Agung, KPK datang mengaudit kepala desa saya ini. Jaminannya dari saya yang pasti 100% korupsi dan kalau saya tidak terbukti 100% korupsi, saya siap ditembak mati. Itulah jaminannya Pak Presiden. Mohon Pak Presiden, jangan hanya katanya saja korupsi mau diberantas. Hanya kepala desa saja di sini sangat-sangat kebal hukum. Hanya kepala desa saja di sini sangat-sangat kebal hukum. Mohon bantuannya Pak Presiden, mohon bantuannya Pak Prabowo, mohon bantuannya Pak Presiden, mohon bantuannya Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.